Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 37 makanan buatanmu. Dokter memberi Ricky Mo suntikan penurun demam, kondisinya sudah sedikit membaik. Waktu Amanda Mo mencari kain untuk mengelap keringat, Charles Mo, di ruangan itu sudah tak ada orang lain. Dia merasakan perasaan aneh. Hari itu saat di ruang makan, dia terjatuh di pelukan Charles Mo, dan dilihat oleh Donnie, tetapi Donnie tidak mengatakan apapun, dan masih membiarkan dia merawat Charles Mo. Charles Mo, lagi-lagi meracau. Amanda Mo membantunya mengelap keringat. Saat dia selesai mengelap, tiba-tiba Ricky Mo menarik tangannya. Amanda Mo menggunakan kekuatannya melepaskan tangannya dari genggaman Ricky Mo. Tapi tangannya benar-benar menempel dengan erat seperti penjepit besi, membuatnya tidak dapat melepaskan genggaman tangannya. Amanda Mo menatapnya dengan marah. "Aku bukan ibumu, lepaskan." Tetapi laki-laki yang sedang tertidur lelap itu tidak mendengar suaranya. Hanya menggenggam erat tangannya, raut wajahnya yang tegang dan perasaannya perlahan mulai tenang, dia juga bernapas dengan tenang. Ada panggilan telepon dari Lucy Sen. "Lucy, kamu sudah sampai. Aku sudah di depan pintu villa, kamu di mana?" Amanda Mo menundukkan kepalanya melihat Charles Mo, yang ada di atas ranjang dengan tenang tertidur lelap. Mencoba melepaskan genggaman tangannya lagi. Tangannya malah dengan kencang ditarik olehnya, dia sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, hanya bisa memanggil Donnie untuk membawa masuk Lucy Sen ke vilanya. Pada saat Lucy Sen melangkah masuk, dia sangat terkejut sambil menatap. "Bukannya kamu bilang Ricky Mo sangat jelek? Seperti ini kamu bilang jelek?" Donnie yang berdiri di sebelahnya tegang, menjelaskan. "Ini saudara sepupu Tuan Muda, Charles Mo." "Sepupu Tuan Muda?" Lucy Sen melihat Donnie sekelias, lalu kenapa dia memegang tangan Amanda Mo? Kakak ipar sendiri dan sepupunya, apa bisa seperti ini? Donnie dikagetkan atas pertanyaannya. Setelah Amanda Mo mendengar ucapannya, Amanda Mo mengangkat kepala melihat Donnie, ini juga pertanyaan yang ingin ditanyakannya. Donnie terdiam beberapa saat, tiba-tiba memaksakan berbicara. "Kakak ipar mirip dengan ibunya." Amanda Mo dengan senyum yang dipaksakan bertanya. "Oleh karena itu barusan dia memanggilku ibu." Petik 2. Tuan Muda cepat bangun, Donnie sudah tidak tahan lagi. Donnie akhirnya mencari alasan untuk bisa keluar dari ruangan itu. "Kamu duduk sini dulu, setelah ini kita pergi makan." Amanda Mo menepuk kursi yang ada di sebelahnya. Setelah Lucy Sen duduk, Lucy Sen mengamati Charles Mo. Setelah masuk ke industri hiburan sudah tidak terhitung berapa banyak wanita cantik pria tampan yang Lucy Sen lihat. Tapi melihat wajah Charles Mo, Lucy Sen tidak tahan mengaguminya, berkata, "Aku penasaran, apa gen keluarga Mo begitu bagus ya? Wajahnya tampan sekali, apa dia orang sungguhan?" Lucy Sen bicara sambil mengulurkan tangannya memegang wajahnya. Saat tangan Lucy Sen masih setengah terulur, pria yang tadi tertidur itu membukakan matanya. Matanya yang hitam legam itu sesaat memancarkan kebingungan. Belum sampai 2 detik, mata hitam legam itu tersadar, dan mengeluarkan tatapan yang dingin dan tajam. Apa yang Lucy Sen lihat membuatnya terkejut, menarik kembali tangannya, menelan ludah, dengan sedikit kesulitan berkata, Sudah bangun." Saat Amanda Mo melihat tatapan mata menyeramkan yang Ricky Mo berikan, Amanda Mo mengulurkan tangannya ke depan Lucy Sen, berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Dia temanku." Saat Ricky Mo memandang Amanda Mo, wajah yang awalnya menegang menjadi lega, dan tatapan mata yang tadinya mengerikan berganti dengan tatapan hangat, dengan suara serak berkata,
Air. Amandamu mengepalkan tangannya yang dari tadi digenggam olehnya. Dengan kesal berkata, kalau begitu lepaskan aku dulu. Ricky Mo melihat tangan mereka yang sedang bergandengan, menatap matanya dalam-dalam, lalu melepaskan genggaman tangannya. Saat Amandamu berdiri dan mau keluar dari ruangan itu, di luar terdengar ada orang yang sedang berbicara. Aku masuk dulu mau lihat apa dia sudah mati atau belum. Tuan muda benar-benar sedang sakit. Dua suara itu sangat familiar, tapi Amandamu hanya mengenali suara Doni. Setelah itu, pintunya terbuka. James Gu dan Doni berdiri di depan pintu. James Gu tidak menyangka Amandamu juga ada di sini. Awalnya dia terkejut, lalu dengan santai mengenakan kacamatanya, dan berbicara dengan sopan, Nyonya Mo juga ada di sini. Petik 2. Iya, kata Amandamu. Raut wajahnya berubah dengan cepat. Dengar-dengar Charles Mo sedang sakit, karena itu aku kemari untuk mengunjunginya, dia. Saat dia belum selesai berbicara, kalimatnya disela. James Gu. Amandamu memutar kepalanya, Lucy Sen sambil menggulung lengan bajunya sambil berjalan menghampiri James Gu, berjalan melewatinya lalu memukul perut James Gu. James Gu melangkah mundur saat dia memukulnya, melihatnya saja sudah terasa sakit, tetapi dia hanya menggertakkan giginya dan tak berkedip sama sekali. Amandamu menatap dengan penuh kebingungan, kenapa bisa seperti ini? Setelah terdiam beberapa saat, James Gu tertawa ringan, berbicara dengan suara rendah. Lucy Sen, tangan kecil itu berat sekali, apa kamu mau merawatku setelah memukulku? Lucy Sen menatapnya dengan raut wajah yang dingin. Aku sudah pernah mengatakan, bertemu kamu sekali berarti harus memukulmu sekali juga. Amandamu sama sekali belum pernah melihat Lucy Sen yang seperti ini, dia baru kali ini melihat tatapan mata benci dari mata Lucy Sen. Lucy Sen menoleh melihat Amandamu. Aku tunggu kamu di luar. Amandamu menganggukkan kepalanya. Lucy Sen berjalan, James Gu tampak seperti tidak memiliki masalah sama sekali, kembali berjalan sampai ke samping kasur, menatap ke arah Ricky Mo. Kamu benar-benar sakit. Sebenarnya Ricky Mo berkata ingin mampir ke kantor, setelah itu mendengar Ricky Mo sakit, James Gu merasa kalau Ricky Mo hanya pura-pura. Menjauh sedikit dari aku. Ricky Mo mengerutkan alis, tidak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap James Gu. Ricky Mo terdiam melihat ke arah Amandamu. Ricky Mo mengerti tatapan yang diberikan oleh Amandamu. Minta Doni saja yang mengambilkan air untukmu. Amandamu sedikit mengkhawatirkan Lucy Sen, setelah berbicara langsung pergi dari ruangan itu. Ricky Mo dengan tatapan dingin melihat ke arah Doni berkata, keluar. Doni menganggukkan kepalanya. Saya akan segera mengambilkan air. Sudah tidak mau minum, gumam Ricky Mo. Doni terdiam. Tuan muda benar-benar semakin aneh. Saat Amandamu keluar, dia langsung menarik Lucy Sen untuk turun ke lantai bawah. Kamu dulu mengenal James Gu? Iya. Lucy Sen terdiam sejenak, lalu melanjutkan, anak itu berhutang kepadaku. Meskipun aku memukulnya sampai mati, dia tidak akan membalas pukulanku. Mendengar ucapan ini sepertinya, Lucy Sen dan James Gu memiliki dendam yang dalam. Amandamu tidak banyak bertanya, juga tidak membahas dengannya tentang undangan wawancara kerja. Mereka berdua pergi keluar untuk makan, tepat saat makanan baru saja disajikan, Amandamu mendapat telepon dari Charles Mo. Amandamu tidak menyimpan nomor teleponnya, jadi tidak tahu kalau Charles Mo yang menelepon. Kapan kamu pulang? Suara Charles Mo, meskipun terdengar lemah karena sedang sakit, tetapi suaranya sangat tinggi dan mudah dikenali. Amandamu langsung mengenalinya. Amandamu bertanya, ada urusan. Ada beberapa detik keheningan sebelum suara terdengar kembali. Aku masih belum makan. Kalau tidak bisa makan minta dokter memberimu infus saja, aku masih.
Dia masih belum selesai berbicara sudah disela olehnya. Aku mau makan masakan buatanmu. Suaranya terdengar tidak bersemangat, dibanding dengan kelakuannya yang biasanya tajam dan tegas. Saat didengar Amanda Mu sedikit merasa aneh. Amanda Mu tidak mengerti harus menjawab apa, langsung memutus sambungan teleponnya. Saat Amanda Mu mengangkat telepon, Lucy Sen mendengar dan mengerti kira-kira apa yang sedang mereka bicarakan. Dia menggoyangkan gelas jusnya, tersenyum dengan penuh arti. Adik sepupumu yang tampan itu menelponmu. Istri YANH dimanja, bab 38 trending topik. Mengenai kata-kata Lucy Sen yang digunakan untuk menjelaskan, Charles Mo, Amanda Mu dengan tidak senang berkata. Postur tubuhnya, hanya kulit saja. Lucy Sen menggelengkan kepala, penampilan yang misterius. Aku tidak percaya kamu tidak pernah terpesona oleh penampilan luar, Charles Mo, meskipun hanya sedikit saja. Lucy Sen mengulurkan tangan, memperagakan sedikit dengan tangan, kelihatan seperti hidung belang. Terpesona dengan penampilannya. Kalau di jalan melihat bunga yang indah juga pasti akan melihatnya lebih lama, apalagi laki-laki yang berpenampilan beda dari yang lain seperti Charles Mo ini. Sebenarnya sampai sekarang aku belum pernah bertemu dengan Ricky Mo, mereka sama-sama anggota keluarga Mo, kalau dia tidak dilukai saat itu, pasti dia sangat tampan. Dari nada suara Amanda Mu terlihat, sebenarnya dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Amanda Mu merasa kasihan kepada Ricky Mo, suami yang belum pernah dia temui. Sampai sekarang belum pernah bertemu. Kalian suami istri palsu. Kamu sudah menikah selama 3 bulan kan? Lucy Sen meneguk segelas besar air putih sambil merasa heran. Seperti teringat sesuatu, lalu kembali berkata. Aku rasa, Charles Mo, itu tidak seperti biasa terhadap kamu. Saat melihat aku pandangan matanya selain dingin juga kejam sangat menakutkan orang. Terhadap kamu dia sangat lemah lembut. Charles Mo, lemah lembut terhadap dia. Amanda Mu menggelengkan kepala. Jangan-jangan kamu kebanyakan syuting sekarang jadi bodoh. Lucy Sen merasa tidak puas ingin membantah, pada saat itu ponselnya berdering. Telepon dari manajernya. Menutup telepon, dengan wajah yang tidak rela berkata. Meminta aku ke kantor lagi untuk memimpin rapat dadakan, tidak mudah ada waktu untuk makan bersama dengan kamu. Amanda Mu menghibur dia. Kalau begitu kamu pergi dulu saja, tunggu kamu selesai syuting, aku traktir kamu makan. Titik. Berpisah dengan Lucy Sen, Amanda Mu langsung kembali ke villa. Begitu masuk, dia melihat Charles Mo berada di dalam ruang tamu. Wajahnya terlihat tidak sehat, memakai pakaian rumah, di depannya terletak sebuah laptop, di sampingnya ada segelas air, wajahnya serius tidak tahu apa yang dia lihat. Amanda Mu menghela nafas, laki-laki ini benar-benar terbuat dari besi. Saat tertembak dulu dia berani mengeluarkan peluru, demam sampai pingsan, setelah disuntik dia bekerja kembali seperti biasanya. Ricky Mo merasakan sepertinya ada orang yang sedang melihat dia. Ricky Mo mengangkat kepala, bertatapan mata dengan Amanda Mu. Sudah pulang, suara tenggorokannya sedikit serak, tapi sedikit pun tidak berpengaruh terhadap tubuhnya. Amanda Mu melihat sekejap ke arah laptop di depannya, berjarak 3-4 meter, bertanya kepadanya. Kamu sedang bekerja. Badan kamu tidak apa-apa. Selain wajahnya pucat, sungguh tidak kelihatan seperti orang yang sedang sakit. Tidak apa-apa. Jarinya sedang mengetik keyboard laptop, tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat dia. Hanya sedikit lapar. Teringat telepon tadi, Amanda Mu membuka mulut dan berkata. Kamu bisa meminta bodyguard memasak untukmu. Charles Mo, sepertinya sudah tahu apa yang akan Amanda Mu katakan, langsung memutuskan ucapannya. Tidak enak. Dua kata yang dia katakan ini tidak ada kepala dan buntut, tapi Amanda Mu mengerti, maksud dia masakan buatan bodyguard tidak enak.
Doni datang membawa obat, kebetulan mendengar perkataan Ricky Mo, tidak enak. Tertawa dalam hati. Hehe. Sebelumnya belum pernah mendengar tuan muda mengatakan masakan mereka tidak enak, sejak menikah dengan Nyonya, mulai membeda-bedakan. Sejujurnya, selain wajah Nyonya yang jelek, Doni benar-benar belum menemukan kelebihannya yang lain. Tapi tuan muda bukan saja tidak membenci Nyonya, malah menyayanginya, mereka yang menjadi bawahannya, otomatis juga menghormati Nyonya. Amanda Mu melihat jam, sudah hampir jam 2 siang. Melihat Doni masih ada, Amanda Mu tertegun, bertanya kepadanya. Ricky Mo di rumah? Iya, yang menjawab dia, Charles Mo. Amanda Mu sedikit terkejut. Kalau begitu dia sudah makan. Gelas yang dipegang Ricky Mo bergetar, mengangkat kepala melihat Doni sejenak, kemudian meneguk airnya. Tuan muda juga belum makan. Doni juga sedikit mengagumi kemampuannya sendiri. Mata Amanda Mu bersinar. Kalau begitu aku memasak dulu, sebentar lagi antarkan untuk dia. Selesai bicara, Amanda Mu dengan penuh semangat pergi ke dapur. Sebelumnya Amanda Mu ingin memasak untuk Ricky Mo, tapi kemudian dimakan oleh Charles Mo. Hanya untuk Ricky Mo, Charles Mo merasa sedikit cemburu terhadap Ricky Mo. Doni sudah selesai memisahkan obat untuk Ricky Mo. Ricky Mo tidak menerimanya, memutar kepala dengan wajah yang serius bertanya kepada Doni. Menurutmu apa dia benar-benar bodoh? Tidak tertarik kepada orang yang mempunyai tubuh dan wajah yang normal sepertiku, kenapa ingin mengambil hati orang cacat? Kalau tidak, apa dia sedang berpura-pura? Doni diam-diam juga berpikir, sebelum menikah tuan muda orang yang sangat dingin, sejak menikah dengan nyonya muda, tuan muda selalu menggoda dia. Tapi kenyataannya, Doni hanya berani mengatakan dengan samar-samar. Tuan muda sangat menyayangi nyonya muda. Hei, Ricky Mo itu orang seperti apa, sudah pasti bisa mengerti apa maksud ucapan Doni. Doni mendengar ucapan, hei, yang dingin dari Ricky Mo, dengan serius segera berkata. Nyonya muda harusnya tidak bodoh, cara-cara dia mengerjai Siskamu, penuh dengan perhitungan. Perhitungan. Kalau bukan karena Ricky Mo diam-diam membantunya membereskan masalah itu. Dengan kedudukan dia sebagai nyonya muda, masalah di internet yang sangat besar itu, mana mungkin anggota keluarga Mo tidak mencari Amanda Mu. Amanda Mu tidak terlalu percaya, Charles Mo mengatakan Ricky Mo suka makan pedas, jadi membuatkannya sepanci bubur, membuat bubur vegetarian untuk menjaga stamina. Tidak peduli Ricky Mo suka rasa yang bagaimana, membuat sedikit tawar untuk menjaga stamina pasti tidak salah. Selesai Amanda Mu masak, Amanda Mu mengambil sedikit sayur ke dalam piring yang kecil untuk dicoba terlebih dahulu, kemudian sisanya baru dikeluarkan dan diletakkan di atas meja makan. Doni melihat sebentar di ruang tamu, lalu masuk ke dalam, dengan senyum berkata. Nyonya muda berikan saja bagian tuan muda untuk aku bawa. Amanda Mu menaruhnya di atas baki dan memberikan kepada Doni, bertanya. Apakah sore ini dia keluar? Tidak jelas. Doni yang setiap hari hidupnya penuh dengan kebohongan, dalam hatinya sangat kecewa, kapan semua kebohongan ini bisa berakhir. Setelah Doni pergi, Charles Mo masuk ke ruang makan. Charles Mo duduk di depan meja makan, melihat di atas meja makan ada bubur vegetarian tawar dan beberapa sayur tawar vegetarian, mengerutkan alis dan berkata, "Tawar sekali." Amanda Mu menuangkan segelas air panas dan diletakkan di depannya, dengan nada sedikit berat berkata, "Kalau tidak, masa kamu yang masih sakit ingin makan sepanci masakan yang sangat pedas? Kalau mati aku nanti yang akan disalahkan." Selesai bicara, Amanda Mu merasa tidak seharusnya dia berbicara seperti itu. Biar saja dia mati. Namun, Charles Mo tidak marah. Sebaliknya mengambil sumpit pelan-pelan memakannya.
Amanda Mu berdiri di samping melihat dia tidak hentinya mengambil sayur dan makan bubur. Nafsu makannya tidak seperti orang sakit. Mungkin bagi Charles Mo, hanya ada hidup dan mati. Tidak pernah ada kata sakit atau terluka yang bisa mempengaruhinya. Tubuhnya yang kuat memang berbeda. Selesai Ricky Mo makan, ada orang yang membersihkan dapur. Amanda Mu langsung kembali ke kamarnya. Membuka komputer dan melihat topik mengenai video Siskamu yang tidak sopan tadi pagi masuk ke trending topik lagi. Amanda Mu melihat ke bawah, memastikan dirinya tidak salah melihat. Yang pertama terpikir adalah Lucy Sen mengeluarkan uang untuk membuat video itu masuk dalam trending topik. Bersambung. Titik.